Oke, pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan mengenai translasi mata uang asing, ya. Apa itu translasi mata uang asing? Kalau kemarin pasca UTS kita sudah mempelajari mengenai transaksi mata uang asing. Nah, dari transaksi mata uang asing itu yang teman-teman sudah ketahui dan teman-teman bisa lihat bahwa ternyata ada yang muncul keuntungan atau kerugian akibat terjadinya transaksi mata uang asing. Lalu kemudian eh, dengan terjadinya dengan naik turunnya nilai kurs mata uang tersebut, adapun upaya perusahaan ya multinasional dalam hal mengatasi resiko kenaikan nilai mata uang tersebut, mereka melakukan hedging atau lindung nilai. Nah, dari upaya melakukan lindung nilai itu diharapkan gitu ya, transaksi mereka dengan mata uang asing dapat diminimalisir resikonya akibat perubahan nilai kurs yang berubah-ubah secara fluktuatif dan sangat cepat. Maka mereka melakukan lindung nilai dengan cara yang sederhananya itu ialah melakukan pembelian, kemudian secara bersamaan mereka juga melakukan penjualan gitu ya, untuk bisa mengcover atau melindungi nilai atas transaksi yang mereka lakukan. Nah, kemudian setelah mereka melakukan transaksi dengan mata uang asing, kemudian melindungi nilai atas transaksinya tersebut, lalu pertanyaannya bagaimana pelaporan atas mata uang asing itu di laporan keuangan gitu ya. Karena seperti kita tahu kalau perusahaan multinasional itu eh, memiliki cabang atau anak perusahaan ada di berbagai macam negara. Tentu mereka ada yang menggunakan mata uang asing dari negara tempat mereka berdiri gitu ya, atau bisa mengikuti mata uang asing yang telah ditetapkan. Namun pada saat melakukan konsolidasi laporan keuangan, penyatuan laporan keuangan dengan induknya, nah itu perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, penyesuaian-penyesuaian ini ya akibat perbedaan mata uang asing yang digunakan itu disebut dengan bahasa translasi. Jadi eh, definisi translasi mata uang asing ini adalah proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Transaksi mata uang asing dilakukan untuk mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global dengan memperhitungkan laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan terhadap mata uang asing induk perusahaan. Oke. Nah, itu teman-teman bisa sambil melihat PPT ya. Saya bisa sambil melihat PPT dan diktat yang saya berikan. Ini agak berat saya untuk share screen dikarenakan apa namanya sinyal yang naik turun gitu ya. Nanti tadi sudah beberapa kali saya masuk keluar masuk, jadi saya sambil menjelaskan, teman-teman sambil melihat PPT dan diktatnya ya. Oke. Nah, di diktat gitu ya, di diktat eh, perusahaan dengan kegiatan operasional luar negeri yang signifikan mempersiapkan laporan keuangan gabungan yang memberikan laporan pada para pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Untuk dapat memenuhi hal tersebut, laporan keuangan mata uang asing dari anak perusahaan yang dihitung dengan mata uang asing dilaporkan lagi terhadap mata uang yang digunakan laporan induk perusahaan. Nah, proses pelaporan informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya itu disebut translasi mata uang asing. Nah, banyak permasalahan yang berhubungan dengan translasi mata uang asing muncul dari fakta bahwa nilai relatif mata uang asing hampir tidak pernah stabil. Tingkat variabilitas nilai tukar dikombinasikan dengan perbedaan antara metode translasi mata uang asing dan penanganan terhadap translasi mata uang asing, keuntungan dan kerugian.
semakin mempersulit untuk dapat membandingkan hasil suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya, ataupun perbandingan dalam satu perusahaan dari periode satu dengan periode lainnya. Nah, terdapat 3 alasan tambahan dalam translasi mata uang asing ini. Pertama adalah mencatat translasi mata uang asing. Kedua, memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap translasi mata uang dan berkomunikasi dengan peminat saham asing. Translasi mata uang asing ini tidaklah sama dengan konversi, gitu ya. Kalau kemarin kita pada saat transaksi mata uang asing ada yang disebut dengan konversi, translasi itu berbeda. Ya, translasi itu dengan konversi, konversi itu adalah mata uang secara fisik. Translasi mata uang asing merupakan transaksi sederhana dalam ekspresi moneter. Jadi melakukan penyesuaian mata uang itu ya hanya di atas atau di dalam sebuah satuan moneter saja yang tertuang di dalam laporan keuangan, gitu ya. Secara fisik itu belum berubah mungkin mata uang asingnya kepada mata uang yang kita gunakan, tapi dilakukan penyesuaian untuk mempermudah dalam memberikan laporan bagaimana suatu perusahaan atau anak cabang dalam proses operasionalnya yang telah terjadi dalam 1 tahun terakhir, gitu ya. Misal seperti neraca menggunakan pound sterling Inggris kemudian disajikan ulang dalam dolar Amerika Serikat. Jadi tidak terjadi translasi secara fisik dan tidak ada transaksi yang dapat dihitung seperti pada konversi. Oke. Nah, istilah dalam transaksi mata uang asing ya, konversi itu merupakan pertukaran suatu mata uang ke dalam mata uang lain. Kemudian ada yang dikenal dengan kurs kini, merupakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Lalu kemudian kontrak pertukaran forward merupakan suatu perjanjian untuk menukar mata uang dari negara yang berbeda dengan menggunakan kurs tertentu pada tanggal tertentu. Lalu kemudian yang keempat itu ada mata uang fungsional ya. Mata uang fungsional itu adalah merupakan mata uang utama yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jadi misalnya mata uang fungsionalnya ternyata sudah ditentukan dolar, maka itu disebut sebagai mata uang fungsional yang sebagai mata uang utama yang digunakan. Kemudian kurs historis itu merupakan nilai kurs mata uang asing yang digunakan pada saat suatu aktiva atau kewajiban dalam mata uang asing dibeli atau terjadi. Lalu kemudian mata uang pelaporan yang digunakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian kurs spot, nilai tukar untuk pertukaran mata uang dalam waktu yang segera, yang seperti kita sudah pelajari kemarin. Nah, kemudian kalau penyesuaian translasi itu akan timbul dari proses translasi laporan keuangan dari mata uang fungsional suatu perusahaan menjadi mata uang pelaporan. Kadang-kadang mata uang fungsional yang digunakan itu bisa berbeda dengan mata uang pelaporan. Misalnya tadi fungsionalnya adalah mata uangnya US dollar, tapi mata uang pelaporannya ternyata yang digunakan oleh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia ini menggunakan rupiah, maka nanti harus melakukan penyesuaian, gitu ya. Penyesuaian ini itulah disebut dengan translasi. Nah, apa alasan melakukan translasi, teman-teman sekalian? Jadi pertama, agar para pembaca laporan paham atas operasi perusahaan baik domestik dan luar negeri. Lalu kemudian merupakan tantangan bagi perusahaan multinasional untuk menyediakan pengungkapan informasi keuangan karena banyak metode translasi yang dapat digunakan yang menyebabkan perbedaan. Jadi translasi ini juga metodenya ada beberapa yang dimana beda-beda cara penggunaannya. Kemudian translasi digunakan untuk memberikan kemudahan bagi para pembaca laporan keuangan. Lalu kurs nilai tukar variabel yang digabungkan dengan berbagai macam metode translasi yang dapat digunakan yang menyebabkan perbedaan perlakuan atas keuntungan dan kerugian translasi. Lalu kemudian mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang dan meluasnya peningkatan kebutuhan untuk menyampaikan informasi akuntansi mengenai suatu perusahaan yang berdomisili di satu negara kepada pengguna di negara lain. Oke. Nah, latar belakang
dari translasi ini tidak sama dengan konversi. Konversi itu pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lain secara fisik ya. Sekali lagi teman-teman, jangan disamakan karena itu suatu hal yang berbeda. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa translasi hanya perubahan satuan unit moneter saja yang hanya muncul di atas kertas gitu sederhananya. Jadi tidak ada pertukaran fisik gitu ya, tidak ada transaksi juga yang terkait apabila kita melakukan transaksi mata uang asing atau mengkonversi mata uang asing. Oke. Nah, transaksi mata uang bisa terjadi langsung di pasar spot, pasar forward atau pasar swap gitu ya. Kurs pasar spot dipengaruhi berbagai faktor termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antara negara, perbedaan pada saham nasional dan ekspektasi mengenai arah tingkat mata uang selanjutnya. Kurs ini bersifat langsung atau tidak langsung. Lalu kemudian kurs pada pasar forward adalah persetujuan untuk mentranslasikan sejumlah mata uang yang telah ditetapkan untuk masa yang akan datang. Mendapatkan transaksi pada pasar forward ini mendapatkan potongan atau premi dari pasar spot atau sebagai tingkat pasar forward. Kemudian dalam transaksi kurs swap itu melibatkan pembelian secara spot dan penjualannya secara forward yang simultan, atau penjualannya forward dan penjualannya spot dan pembeliannya forward itu yang disebut dengan kurs swap. Jadi kombinasi. Jadi menggunakan situasi yang berbeda untuk tujuannya adalah melakukan di pasar forward atau swap ini untuk melakukan lindung nilai sebetulnya. Jadi jika nilai tukar mata uang asing relatif stabil, translasi mata uang asing keuangan tidak akan sulit daripada mentranslasikan per inci atau kaki terhadap padanan metrik ya. Jadi kalau stabil mata uangnya nggak akan sulit ini intinya melakukan translasi atau penyesuaian. Tidak seperti kita menghitung atau memperhitungkan setiap inci dari sebuah metrik gitu. Jadi bagaimanapun nilai tukar tidak pernah stabil. Ya, sistem keuangan pada kebanyakan negara industri sangat bebas dalam menentukan nilai mereka sendiri pada pasar saham. Oke, kemudian nah, di dalam translasi kita harus bisa membedakan antara keuntungan dan kerugian ya. Ada keuntungan dan kerugian akibat translasi, ada keuntungan dan kerugian transaksi. Di mana keduanya ini merupakan keuntungan dan kerugian, gitu ya. Kalau transaksi mata uang asing muncul saat penjualan maupun pembelian produk yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan mata uang asing atau saat pinjam meminjam mata uang asing. Kalau transaksi mata uang asing itu dibutuhkan untuk mencapai catatan pembukuan keuangan dalam laporan perusahaan. Oke. Nah, terdapat dua tipe penyesuaian transaksi gitu ya. Pertama, gain and loss settle transaction, keuntungan dan kerugian pada transaksi stabil, muncul walaupun nilai tukar pada pembukuan transaksi awal berbeda dengan tingkat pada pencapaian, gitu ya. Oleh karena itu, jika induk perusahaan meminjam 1.000 mata uang asing, saat ini nilai tukarnya adalah $1, lalu pada prosesnya dikonversi terhadap dolar, maka akan mendapatkan $500 dan mencatat utang 500 pada pembukuan. Jika nilai tukar mata uang asing meningkat sehingga $1 pada satu rupiah, satu mata uang asing sama dengan $1, itu saat pinjaman dibayar, perusahaan Amerika Serikat tersebut akan membayar $1.000 untuk menghapus utang 1.000 mata uang asing. Jadi maka secara sederhana perusahaan akan mengalami kerugian akibat konversi 500. Nah, kemudian ada tipe penyesuaian yang kedua adalah gain or loss unsettled transaction ya, pada transaksi yang tidak stabil. Itu muncul saat laporan keuangan dipersiapkan sebelum transaksi disetujui ya. Nah,
Efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif translasi mata uang asing, yaitu kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Kurs historis adalah kurs translasi mata uang yang berlaku saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing muncul pertama kali. Kemudian kurs rata-rata adalah nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis atau saat ini. Jadi nanti dalam transaksi itu teman-teman ada tiga kurs yang digunakan gitu ya. Mana transaksi-transaksi yang menggunakan kurs saat ini kita harus bisa identifikasi, kemudian mana yang menggunakan kurs historis, kemudian mana yang menggunakan kurs rata-rata. Gitu ya. Kemudian di sini ada kriteria mata uang fungsional, gitu ya. Mata uang lokal sebagai mata uang fungsional berdasarkan faktor ekonomi, gitu ya. Mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional. Kalau berdasarkan arus kas, mata uang lokal dan menggunakan mata uang lokal dan tidak berpengaruh terhadap arus kas, berpengaruh langsung terhadap arus kas dan dikembalikan ke induk perusahaan. Jadi ada perbedaan jika kita menerapkan mata uang lokal sebagai mata uang fungsional dengan mata uang induk sebagai mata uang fungsional, gitu ya. Misalnya dalam hal penganggaran biaya, kalau kita menggunakan mata uang lokal, itu akan sering terjadi pada daerah lokal saja, tapi kalau dengan mata uang induk perusahaan sangat berkaitan dengan faktor produktif yang diberikan dari induk perusahaan. Nah, tadi ada tiga kurs ya, kurs dalam translasi ini. Pertama ada kurs kini tadi, adalah kurs nilai tukar pada saat tanggal laporan keuangan. Kemudian ada historis, yaitu nilai tukar pada saat suatu aktif adalah mata uang asing pertama kali diperoleh atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Dan kurs rata-rata adalah rata-rata sederhana atau tertimbang dari kurs nilai tukar kini. Jadi pada saat mempertimbangkan keuntungan dan kerugian nilai tukar, penting untuk membedakan antara keuntungan atau kerugian dari transaksi dan translasi. Suatu transaksi yang direalisasikan menimbulkan keuntungan dan kerugian yang nyata. Secara umum para akuntan menyetujui bahwa keuntungan dan kerugian seperti itu harus tercermin secepatnya dalam laba. Sebaliknya, penyesuaian translasi ini bersifat belum direalisasi atau masih di atas kertas saja. Jadi nanti akibat translasi ini teman-teman, pada saat teman-teman melakukan translasi itu akan muncul keuntungan atau kerugian, tapi keuntungan atau kerugian ini belum terrealisasi dan itu masih hanya di atas kertas saja. Oke. Nah, terdapat dua cara untuk melakukan pembukuan bagi keuntungan dan kerugian transaksi. Ya, pertama adalah perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar baik stabil atau tidak dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Lalu kemudian perspektif ganda, pada perspektif transaksi ganda, penerimaan piutang itu mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan. Nah, dalam transaksi mata uang asing ada metode-metode yang digunakan ya teman-teman sekalian. Metode yang digunakan tuh ada current ya, metode current, moneter non moneter, kemudian ada kurs sementara gitu ya, metode current non current, metode moneter non moneter, kemudian ada metode kurs sementara. Jadi metode current non current ini adalah aset lancar yang dimiliki anak perusahaan pada saat itu. Contoh aset yang biasanya bisa dikonversikan ke kas dalam 1 tahun, dan utang lancar, kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun, ditranslasikannya itu ke dalam mata uang induk perusahaan mereka pada laporan keuangan dengan kurs saat ini, gitu ya. Kemudian metode moneter dan non moneter menggunakan skema klasifikasi
neraca untuk menentukan nilai tukar mata uang asing yang sesuai aset dan kewajiban moneter ditranslasikan dalam kurs saat ini. Kemudian metode kurs sementara, translasi mata uang asing tidak mengubah sifat sebuah item yang dihitung. Hal tersebut hanya mengubah unit perhitungannya saja. Pada metode kurs sementara, item moneter seperti kas, piutang, dan utang ditranslasikan dalam kurs saat itu terjadi. Nah, maksudnya gimana tuh Pak? Jadi gini ya, ini neraca ya, isi dari neraca. Jadi kalau kita menggunakan metode current itu current non current, sebenarnya kan dalam melakukan translasi tadi umumnya menggunakan kurs kini semua ya, metode current rate, kurs saat ini. Tapi apabila menggunakan current non current itu untuk kas gitu ya, piutang yang bisa dihitung dengan kas gitu ya, yang bisa diperhitungkan dengan nilai kas gitu ya, itu seperti kas, piutang, persediaan gitu ya. Kemudian utang dagang itu menggunakan kurs saat ini pada saat kita melakukan translasi. Namun seperti investasi jangka panjang, aset tetap, aset lain gitu ya, kemudian utang jangka panjang, saham biasa itu menggunakan kurs historis atau kurs pada saat perolehannya. Nah, kemudian kalau menggunakan moneter non moneter gitu ya, yang mencerminkan moneter yang menggunakan kurs saat ini berarti hanya berkaitan dengan kas dan piutang gitu ya, sama utang dagang dan utang jangka panjang, karena yang mencerminkan kas atau moneter gitu ya, nilai moneter. Tapi selain itu seperti persediaan, investasi, aset tetap, aset lain, saham itu menggunakan kurs historis. Lalu kemudian kalau kurs sementara kurs sementara tadi itu yang kas, piutang, kemudian persediaan yang yang sudah persediaan akhir gitu ya, kemudian investasi yang masih berjalan, kemudian utang dagang dan utang jangka panjang menggunakan kurs kini, sisanya itu menggunakan kurs historis gitu ya. Jadi nanti itu akan bisa lebih dipahami apabila nanti kita mengerjakan soal latihan gitu ya. Nah, di diktat itu semua ada penjelasannya teman-teman, nanti itu bisa dibaca ulang dan dipahami ya setiap metode tersebut. Nah, kemudian apakah satu metode translasi mata uang asing cukup untuk seluruh transaksi mata uang asing yang muncul dan untuk semua tujuan transaksi mata uang asing? Jawabannya adalah tidak. Situasi dalam transaksi mata uang asing sangatlah luas. Mentranslasikan akun dari mata uang yang stabil menjadi tidak stabil tidaklah sama dengan mentranslasikan akun dari mata uang yang tidak stabil menjadi stabil. Demikian, terdapat persamaan antara transaksi mata uang asing yang melibatkan transaksi tipe import atau ekspor dan yang melibatkan perusahaan afiliasi permanen atau anak perusahaan di negara lain yang menginvestasi pendapatan lokal mereka dan tidak bertujuan untuk mengembalikan modal pada induk perusahaan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, transaksi mata uang asing dibuat untuk tujuan yang berbeda. Transaksi mata uang asing pada anak perusahaan asing untuk menggabungkan akun mereka dengan induk perusahaan cukup berbeda dengan akuntansi transaksi mata uang asing pada perusahaan independen ya, yang bertujuan untuk memudahkan beragam peminat saham asing. Metode translasi mata uang asing ini dengan kurs saat ini merupakan translasi mata uang asing langsung atau penyajian ulang dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Tidak ada perubahan dalam dasar akuntansi, hanya bentuk presentasinya saja yang berubah apabila kita menggunakan kurs saat ini.
Nah, metode kurs saat ini akan sangat sesuai jika transaksi mata uang asing anak perusahaan asing tetap menggunakan mata uang lokal sebagai unit perhitungan, yaitu saat perusahaan asing dilihat dari perspektif lokal, kebalikan dari induk perusahaan. Transaksi mata uang asing pada kurs saat ini tidak mengubah dasar hubungan seperti rasio keuangan dalam laporan dalam mata uang asing, sehingga karena semua neraca pembukuan dikalikan oleh sebuah konstanta. Pendekatan tersebut juga berguna untuk saat pembukuan perusahaan independen ditranslasikan untuk memudahkan pemegang saham asing atau kelompok pengguna eksternal lainnya. Nah, adapun keuntungan dan kerugian dalam translasi mata uang asing gitu ya. Jadi tadi kan muncul tuh keuntungan atau kerugian di akibat translasi tersebut, akibat penyesuaian tersebut. Nah, keuntungan dan kerugian itu diapakan? Bagaimana perlakuannya? Nah, ada dengan cara penangguhan, kemudian penangguhan sebagian, penangguhan dan amortisasi, dan ada tidak ada penangguhan gitu ya. Penangguhan apa? Maksudnya meniadakan penyesuaian transaksi mata uang asing pada pendapatan lancar biasanya dianjurkan karena penyesuaian tersebut merupakan hasil dari proses penyajian ulang. Perubahan pada mata uang domestik padanannya pada aset bersih anak perusahaan tidak akan diakui dan tidak akan memiliki efek pada arus kas mata uang lokal yang dijalankan oleh asing. Oleh karena itu, hal tersebut akan salah jika memasukkan penyesuaian semacam itu dalam pendapatan lancar. Dalam keadaan seperti ini, penyesuaian transaksi mata uang asing diakumulasikan secara terpisah sebagai bagian penggabungan modal. Lalu kemudian penangguhan dan amortisasi, itu beberapa perusahaan menangguhkan keuntungan dan kerugian serta mengamortisasikannya. Karena kan tadi itu keuntungan dan kerugian itu intangible ya. Nah, karena intangible diamortisasi atau disusutkan gitu ya. Penyesuaian melebihi umur manfaatnya pada masa item neraca terkait. Transaksi mata uang asing, keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan utang akan ditangguhkan dan diamortisasi terhadap masa penggunaan aset. Berarti dianggap sebagai laba dengan cara yang sesuai dengan beban depresiasinya. Gitu ya. Alternatifnya, keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing yang disebabkan oleh peningkatan utang dapat ditangguhkan dan diamortisasi pada sisa utang sebagai penyesuaian terhadap beban bunga. Kemudian, pendekatan semacam ini terkadang dikritik dengan dasar teori praktik. Sebagai contoh, teori keuangan menjelaskan pada kita bahwa keputusan anggaran modal untuk investasi aset tidak bergantung pada keputusan bagaimana untuk membiayainya. Menghubungkan keduanya tampak seperti sebuah cara untuk memanipulasi laba. Penyesuaian beban bunga juga merupakan kebutuhan. Peminjaman biaya domestik tidak disesuaikan untuk merefleksikan perubahan pada tingkat suku bunga atau nilai utang. Oleh karena itu, sejalan dengan argumen mengapa fluktuasi nilai mata uang memiliki efek semacam itu, gitu ya. Kemudian penangguhan sebagian itu adalah keuntungan dan kerugian hasil transaksi mata uang asing adalah dengan mengakui kerugian serta saat terjadinya, akan tetapi mengakui keuntungan hanya jika terrealisasi saja, gitu ya. Walaupun konservatif, menangguhkan keuntungan transaksi mata uang asing hanya karena keuntungan berarti menolak terjadinya perubahan nilai tukar. Lebih jauh, secara logika tidaklah konsisten untuk menangguhkan keuntungan transaksi mata uang asing tetapi mengakui kerugian transaksi mata uang asing. Pendekatan tersebut kekurangan kriteria eksplisit untuk menentukan waktu kapan harus mengakui keuntungan transaksi mata uang. Nah, yang terakhir ada tidak ada penangguhan, gitu ya. Jadi pada mekanisme ini, pilihan laporan akhir yang dilakukan oleh banyak perusahaan seluruh dunia adalah untuk menganalisis secara cepat mengenai keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing dalam laporan laba rugi. Pilihan ini memandang segala tipe penangguhan itu ya adalah palsu dan salah. Kriteria penangguhan seringkali dianggap tidak konsisten dan sulit untuk diimplementasikan. Bagaimanapun juga, masukan keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing pada pendapatan lancar menimbulkan elemen acak dalam pendapatan yang dapat menghasilkan fluktuasi pendapatan yang signifikan ketika nilai tukar berubah. Lebih jauh, memasukkan keuntungan dan kerugian tercatat dalam laporan pendapatan dapat membuat pembaca salah persepsi.
karena penyesuaian tersebut tidak selalu memberikan informasi yang cocok dengan efek ekonomi yang diharapkan mengenai perubahan nilai tukar pada arus kas perusahaan. Oke. Nah, nanti itu semua bisa dibaca teman-teman ya di diktatnya. Kemudian ada juga contoh bagaimana translasi laporan keuangan ya yang ada di diktat ya, halaman 12 itu memberikan contoh di sana yang dimana deskripsi soalnya itu adalah memberikan informasi terlebih dahulu mengenai nilai kursnya. Ya, biasanya modal saham yang dikeluarkan itu disebutkan kurs pada saat itu berapa, kemudian persediaan pembelian, beban-beban lain, dividen itu dengan kurs apa yang mereka gunakan, kemudian laba ditahan menggunakan kurs metode apa gitu ya, kemudian informasi nilai tukar itu 1 Januari, 31 Desember, kurs rata-rata, kemudian kurs rata-rata saat kuartal keempat 2018, berarti di akhir tahun 2018, dan rata-rata saat kuartal 4 2019, berarti di akhir tahun 2019 gitu ya. Kemudian ada contohnya di sini, laporan keuangan, laporan laba rugi, dan pembahasannya gitu ya. Dan pembahasannya. Jadi teman-teman bisa perhatikan di diktatnya, kita lihat di laporan transaksi laporan keuangan di halaman 14 gitu ya. Itu ada translasi menggunakan kurs saat ini gitu ya. Jadi menggunakan kurs saat ini gitu ya. Metode kurs saat ini, metode current gitu, yang dimana di sana ada neraca dengan mata uang asing, kemudian di tengah-tengahnya ada kurs translasinya yang digunakan dan mata uang dolar yang kita translasikan kepada mata uang dolar ya. Jadi di situ teman-teman kalau menggunakan kurs saat ini ya seperti yang tadi sudah disampaikan di tabel di atas, bahwa semuanya menggunakan kurs saat ini, baik itu kas, piutang, dagang gitu ya, semuanya menggunakan kurs saat ini. Kita tinggal masukkan kurs translasi yang terjadi saat ini, yaitu kursnya yang berlaku saat ini 31 Desember 2019 pada saat tutup buku adalah 0,18. Maka 0,18 yang digunakan di sini. Kemudian kita translasikan, kita kalikan. Ya, kalikan, kemudian dapatlah dalam bentuk mata uang dolarnya. Kemudian untuk modal saham tidak menggunakan kurs saat ini, namun dia sudah ditentukan. Modal saham di atas di soal ditentukan bahwa kursnya 0,17. Yang dimana yang berlaku adalah kurs historis pada saat saham itu diberikan. Nah, kemudian setelah itu untuk laba ruginya, laba rugi itu menggunakan kurs rata-rata ya, karena kan laba rugi itu adalah operasional ya, maka dia menggunakan kurs rata-rata 2019 yaitu 0,22. Nah, 0,22 yang kita cantumkan di sini kemudian kita translasikan dalam bentuk dolar. Lalu kemudian di sini ada laba ditahan ya. Laba ditahan itu tidak mendapatkan angkanya bukan dengan cara kita melakukan translasi dengan nilai kurs gitu ya. Kemudian penyesuaian translasi mata uang asing juga itu tahapannya adalah setelah kita mendapatkan perhitungan ya, perhitungan berapa penyesuaian yang terjadi pada selama periode translasi tersebut gitu ya. Nah, untuk yang laba ditahan di sini ada poinnya, saya kasih petunjuk A dapat nilainya 404. Dari mana ini Pak 404? Nah, yang A laba ditahan ini itu dapatnya dari laba rugi ya, dari perhitungan laba rugi. Jadi setelah kita mentransaksikan laba rugi dengan kurs rata-rata, maka nanti didapatkan laba rugi bersihnya, kemudian
dikurangi dengan laba ditahan gitu ya. Kemudian dapatlah laba ditahan gitu ya, kemudian dikurangi dengan dividen gitu, kemudian barulah dapat laba ditahan 2019. Jadi untuk laba ditahan itu kita melihat laporan laba rugi ditahan 2019 404. Nah, berarti 404 yang kita munculkan di sini gitu ya. Jadi dia bukan mendapatkan angka 3.600 dikalikan kurs, tapi dengan cara mendapatkan angka tersebut dari proses laba rugi. Lalu kemudian untuk penyesuaian transaksi mata uang itu ya, pertama kita harus menyesuaikan transaksi mata uang asing kumulatif pada awal tahun, dan yang kedua adalah penyesuaian transaksi mata uang asing untuk tahun tersebut yang akan diperlihatkan sebagai komponen pendapatan komprehensif lainnya. Nah, yang B itu yang B ini itu bisa dilihat di sini ya penjelasannya. Jadi yang pertama kita menghitung dulu berapa aset bersihnya dalam bentuk mata uang asing, kemudian dikalikan dengan kurs 1 Januari yaitu 0,23, dapatlah 1.196 dolar. Kemudian dikurangi seperti yang dilaporkan pemegang saham 31 Desember 2018, yaitu modal sahamnya adalah 340. Di sini kan dia sudah sebutkan modal sahamnya 340. Itu ya di 2018. Nah, ini ya modal sahamnya 340. 140 dolar, kemudian ada laba ditahan ya. Laba ditahannya 316 dengan metode sementara. Yang mana Pak? Kok beda bukan 404? Bukan, ini laba ditahan 2018-nya, bukan 2019 ya. Ini kan dikurangi dengan yang terjadi di 2018. Kemudian ini dijumlahkan dapatlah 656 dolar, maka penyesuaian transaksi 1 Januari 2019 gitu ya. Itu 1196 dikurangi 656, maka dapatlah 540. Nah, dengan informasi ini langkah selanjutnya menghasilkan penyesuaian transaksi mata uang asing untuk kalender 2019. Kalau ini tadi untuk 2018 ya yang terjadi. Kemudian ini 2019-nya. Nah, di 2019 ini yang berubah aset bersihnya 1 Januari 2019 ialah sebetulnya sama dengan ini 5.200. Memang untuk mendapatkan 5.200 dari mana sih Pak? Gitu kan? Nah, 5.200 itu adalah dari 11.800 ya. 11.800 dikurangi 2.200 dikurangi 4.400 gitu ya. Jadi seluruh aset bersih gitu ya dikurangi dengan utang jangka panjang gitu ya. Kemudian barulah kita kalikan dengan perubahan kurs yang ada. Nah, nilai kurs tukar 31 Desember 2018, akhir tahun 2018 dengan akhir tahun 2019 ada perbedaan. Gitu ya. Akhir tahun 2018 0,23, 2019 0,18. Maka ada selisih 0,05. Nah, terhadap aset bersih ini kita kalikan dengan selisih perbedaan kurs karena sama-sama di akhir tahun gitu ya. Maka aset bersihnya itu terjadi minus 260 dolar. Kemudian perubahan dalam aset bersih sepanjang tahun, pendapatan bersih dikurangi dividen gitu ya 1090, pendapatan bersih 1090, laba rugi bersih dikurangi dengan dividen 690.
maka dapatlah 400 ya. 400 ini dikalikan dengan eh, perbedaan nilai tukar rata-rata ya pada akhir tahun, pada saat kita melakukan di 2019, kemudian nilai tukar akhir tahun di 2018 ada selisih 0,04 gitu ya, sehingga 400 dikalikan 0,04 dapatlah 16 dolar. Maka totalnya adalah minus 260 ditambah minus 16, maka totalnya 276. Nah, maka penyesuaian transaksi mata uang asing kumulatif untuk 2019 sebesar 264 dicapai dengan menambahkan penyesuaian transaksi mata uang asing 276 gitu ya untuk 2019 dari saldo awalnya 540. Jadi 540 yang ini itu ditambah minus 276 sama dengan 264. Jadi angka 264 di sini di neraca itu didapat dengan cara perolehan seperti ini. Ya. Jadi 11.800 itu dari mana Pak? Ini ya, dari neraca akhir tahun 2018 semua total aset 11.800 dikurangi 2.200 dikurangi 4.400 dikurangi utang dagang dikurangi utang jangka panjang, maka dapatlah aset bersihnya itu sebesar 5.200 gitu ya. Jadi semua total aset dikurangi dengan utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang, maka itu disebut dengan aset bersih. Nah, jadi kalau dalam melakukan translasi itu pertama adalah kita melihat metode yang digunakannya apa, kemudian yang kedua kita harus untuk mendapatkan nilai laba ditahannya adalah dengan cara melihat laporan laba ruginya nanti ya pada tahun yang kita lakukan translasi. Kemudian untuk penyesuaian translasinya itu dengan cara melakukan translasi akibat perubahan itu ya modal saham dengan pembagian laba ditahan. Kemudian yang kedua perubahan aset bersih itu perubahan nilai tukar aset bersih sepanjang tahun 2019 dibandingkan dengan akhir tahun 2018. Lalu nanti didapat berapa penyesuaian transaksi yang terjadi di awal tahun dengan tahun berjalan diselisihkan, maka sisanya adalah menjadi penyesuaian translasi. Sehingga nanti di sini harus balance juga ya teman-teman ya. Nah, neraca aktiva dengan neraca pasifanya balance sama, kemudian di sininya juga laba ruginya pun sesuai. Nah, oke. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi translasi pertemuan pertama ini, karena nanti translasi itu 2 pertemuan teman-teman. Nanti di minggu depan itu kita akan ulas lagi soal pembahasannya, kemudian nanti akan saya berikan soal latihan juga untuk bisa mengerti dan memahami bagaimana sih bentuk dari translasi mata uang asing ini.